Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Video ini adalah video khusus membahas saham-saham yang berpotensi memberikan profit di window dressing. Nah, bagi teman-teman yang merasa, wah harga saham udah naik tinggi nih, dari mulai awal Oktober sudah mulai naik rally nih, beberapa saham-saham blue chip gue udah mulai ketinggalan, nggak bisa entry lagi. Nggak juga teman-teman, karena di bulan November sesuai dengan gambar ini, IHSG biasanya mengalami koreksi. Jadi manfaatkan ini untuk melakukan entry, ya, beli di titik-titik yang pas sehingga kalian bisa hold, simpan sampai dengan Desember atau awal Januari untuk kemudian jual dan mendapatkan profitnya. Oke, let's go, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, ini gue udah bikin, ada BBRI ya. Mestinya kalian juga sudah punya BBRI ketika dia di harga 3.700, 3.800 ya. Kalian boleh cicil-cicil di sana. Tapi bagi yang ketinggalan juga nggak usah khawatir ya. Kalian masih punya kesempatan dan mendapatkan return yang menarik. Oke. Kita pindah ke chart BBRI. Nih, bagi teman-teman yang ingin tahu window dressing itu apaan sih? Window dressing itu sebenarnya strategi mempercantik portofolio ya. Jadi yang dibeli oleh para fund manager ini adalah saham-saham yang kapitalisasinya besar teman-teman ya. BBRI, banking lah, banking besar, kemudian saham-saham pokoknya yang kapitalisasinya besar aja gitu ya. Nah, pembelian yang masif terhadap saham-saham ini membuat harga mereka terdorong naik dan akhirnya IHSG pun ya ikutan naik juga karena yang dibeli adalah saham-saham yang kapitalisasinya besar. Kita mulai dari BBRI teman-teman ya. Oke, kita akan pasang Fibonacci di sini ketika BBRI pertama dari sini ya. Sampai ke sini. Oke. Dan BBRI itu sekarang di harga 4240. Dimana kalau kita ngelihat memang Fibonacci 382-nya adalah di 4100. Jadi, apa yang masih dilakukan? Kalian cicil aja. Baik, kita nggak tahu bottomnya di mana. Tapi kalau kalian beli sekali lalu ditinggal, pilihannya dua. Ketika dia turun, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian beli bertahap, misalkan kalian punya uang 10 juta, kalian beli dulu nih 3 juta. Lalu ketika dia mulai turun lagi, ternyata kalian lihat patokan ini, dia turun di 4.100, kalian beli lagi 3 juta. Kemudian dia naik nih, sampai ke 4.200 lagi, kalian beli lagi, karena sudah mulai naik. Oke, jadi kalian beli secara bertahap teman-teman. Ya, di BBRI ini kalau kita ngelihat ya, ketika dia turun dari harga 4.400 ke 4.200, volumenya juga menurun ya. Artinya penurunan yang terjadi di BBRI ini terjadi tanpa volume, dan kalau kita lihat di stochastic RSI, dia sekarang sudah di area oversold. Oke. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini untuk melakukan pembelian cicil tadi ya, untuk di hold sampai ke window dressing, sampai ke awal Januari. Berapa targetnya? Paling nggak kalian bisa targetin di 4.700 nih, di area sini. Oke, kita gambar kotak dulu deh biar gampang. Di sini ya. Nah, kalian bisa jual di sini. Misalkan kalian bisa ngejual di 4750. Kita akan mulai isi aja. Kalian akan buy misalkan 4.200. Kita buat 4150 ya. 4150, kalian boleh tulis 4200 boleh. Yang penting adalah ketika dia terjadi penurunan sampai ke area sini, kalian juga buy juga. Jadi kalian bisa mendapatkan harga 4150 yang kita rencanakan di sini. Targetnya adalah 4750. Jadi kalian akan punya kesempatan mendapatkan profit keuntungan sebanyak 14,5%. Lumayan kan teman-teman ya. Jadi momen window dressing ini bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan profit yang singkat dan potensi terjadinya besar ya. Kalau kita kembali ke table ini, di mana IHSG di bulan Desember itu selalu hijau teman-teman ya. Oke, itu BBRI. Yang kedua masih di banking, ini ada BBNI. BBNI ini naiknya lumayan tajam ya, dari 5.000 sampai ke 7.500 loh kemarin ya. Jadi kenaikannya benar-benar sangat-sangat signifikan. Sekarang kita coba tarik Fibonacci-nya lagi karena sudah terlalu tinggi, supaya tahu titik entry-nya ada di mana. Nah, kemarin itu sempat pullback dia di harga 6.700
ya, 6.700 itu dekat banget dengan Fibonacci 382 teman-teman, dan ternyata dia langsung ngegas lagi meskipun di hari terakhir koreksi. Jadi memang ya, bagi teman-teman yang mau entry BBNI ini saham ini uptrend banget teman-teman, uptrend banget. Jadi titik entry-nya kadang nggak dikasih, kayak saya ngantri di 6.600 nggak dikasih gitu ya. Jadi kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia dikasih kesempatan untuk turun lagi atau ternyata melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita lihat memang di Fibonacci 0,23-nya itu ada di harga sekitar 7.000 teman-teman. Oke, dan saat ini pun kalau kita ngelihat berdasarkan CCI dalam kondisi di area-area oversold. Sekarang kita cek ininya ya, kita ketinggalan cuy. Kita coba balik bentar ya, BBRI. Nah, BBRI ini akumulasinya asing luar biasa ya. Jadi mulai dari Oktober memang BBRI sudah diakumulasi dengan masif oleh investor-investor asing. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan momen ini ya, udah diakumulasi asing. Manfaatkan penurunan untuk bisa mendapatkan profit di window dressing. Yang kedua BBNI. BBNI juga akumulasinya bagus dari asing ya. Oke. Jadi saham-saham big cap seperti ini memang banyak diincar oleh investor asing di musim-musim seperti window dressing. Kita akan gunakan, karena 6.600 sepertinya agak berat, kita akan coba isi di sini 6.700 dengan targetnya dia adalah ke 8.000 teman-teman. Apakah mungkin BBNI ke 8.000? Mungkin. Kenapa? Karena BBNI tahun ini itu sudah melewati resist yang tidak bisa ditembus oleh BBNI tahun lalu ketika dia recover dari COVID ya teman-teman. Ketika dia anjlok karena COVID, maksimal dia hanya bisa sampai 6.800. Jadi kalau teman-teman beli di area bawah, termasuk saya jual sebagian ketika dia menyentuh area 6.800 karena sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup tinggi, jadi jual dulu. Ternyata dia lanjut nih sampai 7.500. Ya kita tunggu lagi dia ketika dia pullback, ternyata nggak sampai ke 6.600, dia naik lagi. Oke, jadi menurut saya angka 8.000 itu bisa disusul oleh BBNI karena sebelum COVID, jadi di akhir tahun 2020 di sini ya, bahkan di Februari ketika window dressing tahun lalu kita cari ya, 2020 ya, di sini ya, itu 8.000 adalah resistnya BBNI. Oke, jadi ini area yang most likely saya bilang secara teknikal bisa dicapai lagi oleh BBNI, apalagi sebelumnya dia sempat menyentuh di 7.500-an. Oke. Profitnya 19,4%. Lumayan banget kan buat teman-teman ya. Yang ketiga ada Wika. Nah, Wika ini selalu menarik di akhir tahun karena muncul berita tentang kontrak ya. Kemudian saya baca berita tentang SWF dan Abu Dhabi ya. Ini baru beritanya ya. Saya baca di mana saya lupa ya. Nih, 4 jam lalu di CNBC Indonesia dan Abu Dhabi sepakati kerangka kerja investasi 142 triliun dan ya seperti yang kita ketahui dari sebelum-sebelumnya, salah satu yang menjadi targetnya adalah infrastruktur, dalam hal ini ya Wika dan teman-temannya ya. Jadi saya di sini masukin satu yaitu Wika. Oke. Sekarang kita lihat kondisi Wika. Nah, Wika itu sebenarnya kalau kita lihat dari tren menengah ya, tren menengah, kita coba pindahin ke mingguan. Ya, itu baru saja breakout 1.200 teman-teman ya. Di sini sebenarnya dia ya. Dia secara tren mingguan itu 1.300 itu ada area supply-nya Wika secara mingguan di sini. Oke, dan kemudian dia breakout lalu sekarang retrace ke area-area yang
sebelumnya dia breakout gitu kan. Dan chartnya lagi ke daily ya. Nah, di daily dia sudah breakout 1300, sempat ke 1400 bahkan, tapi dia pullback lagi ya, retrace, dan retrace-nya adalah retrace yang sehat karena ketahan di 1200. Oke. Nah, Wika ini targetnya panjang teman-teman ya. Kalau kita lihat di pertengahan Januari tahun ini ya, artinya window dressing tahun lalu, Wika itu menyentuh harga 2300 teman-teman, 2300 ya. Jadi ini potensi yang cukup besar buat teman-teman mendapatkan profit di window dressing tahun ini dengan saham-saham sektor konstruksi BUMN. Nah, entry-nya berapa? Idealnya kita bisa mendapatkan harga 12.50. Ingat, karena di bulan November ini akan ada merah-merahnya dikit ya, karena statistiknya seperti itu. Kalian manfaatkan untuk melakukan pembelian secara bertahap. Kalau kita dapetin Wika di 12.50, targetnya kita misalkan kita buat darah sini nih, 2000 aja nih ya di sini. Oke. 2000. Kalian akan dapetin profit 60% teman-teman, 60%. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Apakah akan ke 2000 lagi? Belum tentu ya. Dalam pasar saham semua tidak ada kepastian. Tapi kita melihat statistik yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya ya. Kalian bisa lihat ya, di Oktober tahun lalu itu dia sideways. Lalu mulai November dia naik. Ini bulan Oktober dia sempat naik, turun lagi, dan mudah-mudahan sideways di bulan November sebelum dia lanjut naik. Kalau 2000 ini bagi teman-teman terlalu jauh ya, mungkin kalian wah ketinggian kayaknya nih, kalian bisa pakai area ini ya, dan menurut saya ini area yang most likely akan tercapai di Wika ya. Saya ngelihat area ini sebagai area yang kedua untuk melakukan penjualan, yaitu 1800 gitu ya. Kalau 1800 kalian jual, maka potensi keuntungannya adalah 44%. Oke, jadi ini sangat menarik kalau buat saya. Next, kita lihat ini ya, selera investor terhadap Wika. Nah, Wika beberapa hari terakhir, kalau kita balik ke chart, penurunannya itu tanpa volume ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, kita gedein bentar. Oke, jadi ketika dia dari sini ke sini, itu volumenya juga turun dari sini ke sini, oke? Kemudian kalau kita lihat di foreign flow juga penjualannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita lihat, beberapa minggu-minggu sebelumnya juga Wika dari asing ada dana masuk gitu ya. Meskipun nggak semasif sektor banking tentunya. Oke, itu untuk Wika. Yang keempat saya punya MNCN. Ini second linernya dan sudah ada di portofolio saya sejak harga 800-an. Sejak ini ya, 815 dan sekarang sudah 945, which is lumayan, dan dia barusan breakout area ini ya. Ini area yang cukup menyebalkan buat MNCN ya, karena dia nggak kuat terus tembus 930, tapi kemarin breakout dengan mantap, close-nya 945, which saya suka banget. Dan kalau teman-teman mau entry di MNCN untuk window dressing, kalian boleh cicil santai saja dengan plannya dapetin MNCN di 910 ya, 910, lalu kalian targetkan ke, kita tarik mundur. Oke, di sini ya. Tahap pertama adalah 1100, lalu 1200. Kita akan isi 1100. Nih, 20%. Oke. Jadi, kalau kalian bisa mendapatkan MNCN di harga 910, lalu kalian hold dan dia ke 1100, returnnya menghasilkan profit 20%. Lalu kita cek di sini MNCN. Nah, MNCN hari terakhir kenaikan itu naiknya disertai dengan volume asing yang cukup besar. Oke, jadi mudah-mudahan
akumulasinya akan berlanjut terus dan mendorong kenaikan MNCN ke level lebih tinggi, at least ke 1000-an dulu lah. Next, ada ASI. Nah, ASI ini juga salah satu big caps-nya IHSG yang sentimennya cukup banyak sebenarnya terkait dengan pajak mobil ya yang 0%. Nah, dia melakukan rally dari harga 5.000 sampai ke 6.400. Kita coba pasangin Fibonacci retracement di sini. Karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Oke, kita akan tentukan titik entry-nya. Dan memang kalau dari titik entry-nya 5950 adalah kesempatan yang cukup bagus untuk memulai entry ASI sampai 5775. Oke. Kita akan coba dapetin di harga 5.800. Gini ya. Dengan target ke high di Januari tahun lalu. Tahun ini ya, di 6850. 6850. Kita akan jual di 6.700 saja. 15%, teman-teman. So, ini juga lumayan menarik ya. Kita cek selera dari investor terhadap ASI. Sayangnya ASI disertai dengan penjualan yang sangat masif. Hari terakhir bahkan gede banget ya, gede banget. Oke, jadi apakah kalau saham itu dijual besar-besaran jadi harganya akan makin turun? Mempengaruhi teman-teman. Kenapa? Kalau investornya itu menjual terus-menerus, otomatis supply-nya terlalu besar untuk dia bisa di-cover pembelian orang-orang yang ingin naik, yang ingin membeli dengan harga lebih tinggi lagi, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini akan segera berbalik arah di window dressing ini, karena kalau kita lihat memang sebelum-sebelumnya asing cukup banyak melakukan akumulasi di saham ASI ini. Oke, itu untuk ASI. Terakhir adalah Pegas ya, Pegas. Nah, Pegas ini sekarang sedang sideways di 1400 sampai 1500 dan posisi yang cukup enak sebenarnya untuk ngumpulin barang akum adalah ketika dia sideways. Jadi ini kesempatan untuk kita melakukan pembelian. Jadi ketika dia sideways di sini, kalian beli di sini, kalian udah mulai bisa jualan di 1300, 1400. Dia naik lagi ya sudah, gitu ya. Dan sekarang sideways lagi. Nah, itu momen yang pas untuk akumulasi pembelian lagi. Bagaimana dengan Pegas? Pegas mulai kenaikan dari 1100 ya, breakout lanjut sampai ke 1500 dan sekarang ranging di sini. Akan sulit kalau melihat beberapa hari terakhir ini ketika saya amati, Pegas setiap sampai di 1450 banyak yang cover, ya ada pembelian di sana. Jadi supply-nya dihajar sama demand-nya. Kita akan coba put di sini untuk dapetin Pegas di harga 1450. Targetnya kemana? Kita coba. Ini udah langsung kelihatan ya. Double top-nya terakhir Pegas di window dressing tahun lalu adalah 1800. Oke, jadi kita akan tulis di sini 1800. 24%. Oke. Jadi ini 6 saham pilihan saya, spesial window dressing. Bagi teman-teman yang sedang nyari saham apa ya yang bisa di hold untuk window dressing, ini adalah 6 saham pilihan saya. Tentunya di setiap sektor-sektor ini kalian tinggal pilih sih mau pakai sektor yang mau pakai saham yang mana. Misalnya sektor banking, ada BBTN juga bagus, BMRI. Jadi kalian pilih, sesuaikan dan berapa targetnya, profitnya berapa persen. Kalian bisa compare dengan plan yang ini. Kalau kalian merasa saham pilihan kalian lebih bagus juga, why not kalian pilih yang saham yang sudah kalian analisa sendiri. Dan jangan lupa selalu lakukan analisa sendiri. Apapun yang mau kalian lakukan di pasar saham, jangan percaya kata orang. Lakukan analisa kalian sendiri ya. Kalian pencet juga dengan jempol kalian, dengan mouse kalian melakukan pembelian. Jadi semuanya adalah tanggung jawab kalian. Jangan ikut-ikutan, apalagi menelan mentah-mentah. Apa kata orang itu sangat berbahaya di pasar saham. Oke, jadi segitu dulu video dari gue kali ini. Pilihan saham gue, spesial window dressing, ada 6 pilihan saham. Semoga pilihan gue ini bisa membantu kalian ya. Membantu kalian untuk menentukan saham-saham yang akan kalian buy di window dressing tahun ini. Dan kalau kalian suka,
subscribe, like, komen, dan share video ini supaya juga teman-teman kalian yang mau ikutan window dressing bisa terbantu juga. Gitu ya guys. Dan salam sehat selalu. Sampai sini dulu, kita ketemu di next video. See you guys. God bless you. Bye-bye.